Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelatihan kita di hari keempat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di pagi-pagi hari ini dengan cerah ceria, dengan segar gitu ya. Dan kepada piket hari ini silakan untuk membuka kegiatan. Jadwalnya siapa hari ini? Pak Mulud ya, Pak Mulud silakan Pak Mulud. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Agar supaya lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Mulud. Selanjutnya untuk ice breaking ya, supaya kita segar mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, kita fresh. Silakan petugas untuk hari ini untuk ice breaking, Bu Dewi Santi ya. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga sehat-sehat selalu ya di hari keempat ini ya. Masih semangat kan? Masih semangat Bapak Ibu, semangat semua. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, game kali ini namanya saya minta Bapak Ibu tolong berpikir dulu baru menjawab ya. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Halo, cek. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Bu. Cek sound dulu, cek sound. Oke ya, sip. Oke, saya ulangi lagi ya. Nama gamenya adalah berpikir dulu baru menjawab. Jadi nanti Bapak Ibu tunggu perintah dari saya. Nanti Bapak Ibu silakan menjawab. Oke, siap ya. Oke, Bapak Ibu bisa diperhatiin nggak? Di belakang saya itu ada apa? Silahkan. Saya tunjuk ya. Pak Mulut. Botol apa ya tuh ya? Botol serum. Salah. Salah. Saya ganti ya. Saya ganti orang maksudnya. Pak Rivial, bisa lihat nggak di belakang saya ada apa ya? Ada penampakan apa ya? Belakang saya ada jam. Apa Pak Rivial putus-putus? Di belakang saya ada jam, ada lemari. Belakang Bu Dewi, Pak Rivial. Oh, di belakang Bu Dewi. Bu Dewi belakangnya ada saya. Di belakang saya. Oh iya. Saya di belakang saya. Ada apa? Tuh ada penampakan. Ada dinding yang punya garis-garis dan biru. Dinding garis-garis. Yakin? Yakin. Dinding garis-garis. Ya. Are you sure? Salah. Oke, makasih Pak Rivial. Bu Retno nih, Bu Retno. Apa nih kira-kira di belakang saya ada apa? Ada bayangannya Bu Dewi. Ada bayangan. Masih salah. Bu Fia. Ada remote. Ada apa nih? Saya mau ngerjain pengajar. Kenapa? Ada remote TV. Salah. Coba nih saya kasih clue-nya ya. Ini nama gamenya adalah berpikir dulu baru menjawab. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ada apa, benda apa atau apa yang ada di belakang saya? Yuk, apa? Pak Rivial. Serius sampai di Zoom kayak gini. Ayo apa Pak Rivial? Cuma itu yang saya lihat. Masalahnya di belakang Ibu terlalu kecil, ketutupan masalahnya.
Nggak kelihatan. Aduh, Segini saya udah minggir-minggir nih. ya, pas. Masih salah. Masih salah. Jawab aja belum. Saya senang deh ngerjain nih. Hari ini ngerjain Bapak Ibu. Ayo, Bu Retno nampak serius. Ya Bu Retno, di belakang saya kira-kira ada apa? Apa ya, Bu? Iya, betul. Benar tuh, benar. Benar tuh Bu Retno. Ya. Bingung kan? Bu Retno sendiri bingung. Ya benar, karena Bu Retno yang mikir. Kita nggak Nggak mikir. pikir. Iya betul. Oh, Kalau iya. Bapak Ibu Udah, enggak ya, udah. kalau Bapak Ibu Bener. kalau Bapak Ibu Ya, udah. sadar. Kan tadi tadi itu kan clue-nya saya bilang apa? Berpikir dulu baru menjawab. Jadi tadi kan Bu Retno mikir dulu ya, apa ya? Iya, benar. Jadi itu ya. Jadi, Kami nggak meskipun Bapak Ibu jawabannya foto, remote gitu kan. Nah, itu kan asal menjawab, namanya nggak mikir dulu ya. Nggak mikir. Terus batok gitu kalau kata orang. Iya, Nggak betul, mikir, betul. langsung main nebak gitu. Oh, Bu Retno kan mikir dulu, apa ya? Oh iya. Iya, betul, Oke, betul. sip. Terima Oke. kasih. Segitu aja dulu ice break. Terima kasih Bu Dewi, buat tepuk semua. tangan. Luar biasa ice breaking-nya hari ini ya. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, Sama-sama Ibu Pia. Iya, sebelum kita lanjut ke materi, ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan terkait materi kita sebelumnya? Bu. Iya, Pak Rifia, bagaimana? Tidak Ya, Bu. ada? Oh iya, Bu. baik. Lanjut. Siap, terima kasih. Saya langsung share screen ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini materi kita hari ini, layanan bimbingan dan konseling. Ya, ini berkaitan, materi kita hari ini berkaitan erat dengan profesi kita di sekolah ya, sebagai guru bimbingan dan konseling. Baik, lanjut ke slide kedua. Ya, materi untuk yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah tujuan bimbingan dan konseling, kemudian konteks tugas dari bimbingan dan konseling, dan yang terakhir adalah asas dari bimbingan dan konseling. Sebenarnya untuk hari ini tidak banyak materi yang akan saya share ya, hanya permukaannya saja. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut dengan berdiskusi atau dengan mencari digital library gitu ya, dengan membaca-baca dari internet dan sebagainya atau modul-modul. Nah, yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan layanan bimbingan dan konseling? Mungkin Bapak Ibu selama ini kita kan memang bekerja sebagai guru bimbingan dan konseling. Menurut pemahaman Bapak Ibu, bimbingan dan konseling itu apa sih gitu? Siapa yang mau lebih dulu mengutarakan pendapatnya? Saya Bu. Siap, Bu Dewi silahkan. Iya. Proses bimbingan konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konselinya seperti itu. Dan proses pemberian bantuan ini berkesinambungan dan ada tindak lanjutnya seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bu Dewi. Silakan yang lain akan menambahkan. Pak Rivial, Bu Retno atau Pak Mulut. Ada yang ingin jelas ditambahkan? bimbingan dan konselor. Bimbingan berarti ada ya orang yang dibimbing, kemudian konselor ada yang membimbing. Jadi ada dua orang keterkaitan di situ. Gitu. Konseling Pak, bukan konselor. Ya. Konselor orangnya. Ada proses pembimbingan lah. Oke, siap Pak Iya, Mulut. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin Pak Rivial atau Bu Retno? Ada yang ingin ditambahkan terkait dengan apa itu pelayanan bimbingan dan konseling? Ya Bu. Ya, boleh silakan Pak. Mohon maaf Pak Rivial, suaranya tidak terdengar Pak. Cek.
Ya, sudah ada, silakan. Oke. Bimbingan dan konseling. Konselingnya adalah peserta didik. Ada kata bimbing. Memang seperti yang Bu Dewi bilang, bimbingan kita itu yang kita membimbing peserta didik untuk setiap fase perkembangan. Di bagian konselingnya, selain memberikan bimbingan, Review, kita juga maaf kayaknya mic-nya rusak gitu deh suaranya. Putus nyambung Mbak Retial kayak lagu Pak. Heeh. Jadi kayak lagu ya Pak Mulut ya. Iya, putus nyambung gitu. cek. Cek. Ya, Cek. siap Pak Nah. Rivia, terdengar. Oh iya, oke. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Padahal tadi saya udah jawab dengan panjang dan lebar. Iya, betul. Dan sekarang saya lupa jawabannya apa. Oke, saya coba mengulang kembali. Untuk pelayanan bimbing, kenapa buat pelayanan bimbingan konseling? Karena konseling kita atau klien kita adalah peserta didik. Kita membimbing peserta didik itu untuk melewati fase-fase perkembangannya. Dan kenapa ada kata konseling di situ? Karena ya memang dalam melewati fase, apabila ada permasalahan, apabila ada hal-hal yang membuat peserta didik kita tidak bisa melewati fase perkembangan yang baik, kita bimbing mereka lagi dengan konseling. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Rivia. Bu Retno, mau menambahkan Bu Retno? Pas Bu, sudah dijawab sama teman-teman semua tadi. Oke, siap. Luar biasa ya kelas ini ya. Baik, bimbingan konseling berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ya, mengenai bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, menjelaskan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Ya. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini mungkin sudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Ya Bu, lanjut. Bu. Ya, berdasarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu bahwa memang bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang muncul dan berkembang untuk merespon tuntutan kompleksitas kehidupan masyarakat ya. Bahwa bimbingan dan konseling ini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi individu. Ya, apalagi dalam kurikulum belajar merdeka ini ya, sekolah merdeka ya, bahwa kaitan untuk pendidikan dan bimbingan dan konseling ini tujuannya diutamakan adalah untuk mencetak profil pelajar Pancasila ya. Nah, bimbingan dan konseling mendukung program pendidikan yang bertujuan membentuk pelajar Pancasila yang memiliki 6 karakteristik. Ya, Bapak Ibu pasti sudah paham lah karena kemarin kita sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Ya, karakteristiknya yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis kreatif ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu silakan. Dilanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Ya, lanjut aja Bu. Nah, tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling, tujuan umum ya, ada dua tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling itu tujuan umumnya mengembangkan peserta didik untuk mencapai kemandirian dan menjadi pelajar Pancasila. Hal ini dalam kaitannya kita sebagai sekolah merdeka ya. Kemudian tujuan umum yang kedua, tujuan khusus yang kedua yaitu untuk kita mencetak konseli atau kita mencetak peserta didik ini supaya mereka mampu pertama memahami dan menerima diri dan lingkungannya, kemudian perkembangan karir dan kehidupan pada masa yang akan datang. Jadi kehidupannya lebih terarah gitu dengan bantuan kita sebagai konselor. Kemudian mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Jadi kadang kan ada peserta didik itu dia yang dia sebetulnya punya potensi besar, tapi dia tidak menyadari itu. Nah, dengan kehadiran kita sebagai konselor,
kita mampu untuk menggali potensi yang mereka miliki, kemudian mendorong potensi itu supaya berkembang menjadi maksimal gitu ya, optimal dalam kehidupan konseli, maaf. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari bimbingan konseling itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini sebetulnya juga bukan hal yang mudah ya untuk anak usia perkembangan di usia remaja ya. Untuk mereka beradaptasi dengan lingkungan itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu, karena mereka biasanya membawa pola asuh dari rumah, dibawa keluar ketika mereka berhadapan dengan lingkungan luar itu, mereka kesulitan untuk beradaptasi. Maka kehadiran kita sebagai konselor itu membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan lingkungan sekolah, dengan lingkungan masyarakat, dengan lingkungan mereka berteman, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan dari layanan bimbingan dan konseling juga untuk membantu konseli mengatasi hambatan dalam kehidupannya, ya. Bagaimana mereka belajar menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Dan yang terakhir, tujuan khusus dari bimbingan dan konseling ini adalah mengaktualisasikan diri secara bertanggung jawab. Jadi mereka bebas berekspresi, mereka bebas menjadi dirinya sendiri, tapi tetap bertanggung jawab gitu. Mereka tahu resikonya, mereka tahu prosedurnya, mereka tahu aturan-aturannya, dan mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Sampai sejauh ini, Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup ya, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Konteks tugas bimbingan dan konseling. Nah, tugas bimbingan dan konseling itu sebetulnya tadi pada tujuan itu sudah banyak dijelaskan ya. Cuman ini konteks tugas di sini mungkin lebih kepada realisasinya ya. Upaya untuk memberikan bantuan kepada kemandirian peserta didik gitu ya. Bagaimana kita membentuk mereka itu menjadi sosok yang mandiri. Nah, secara tegas bimbingan dan konseling bertugas melayani peserta didik agar mampu mencari keputusan yang tepat dan proporsional serta mewujudkan kehidupan yang produktif gitu ya. Untuk dirinya sendiri gitu, untuk warga masyarakat dan untuk keluarga serta peduli kepada kemaslahatan umum. Nah, selanjutnya sejalan dengan tujuan pendidikan yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya, tentang pendidikan nasional, bahwa dengan bimbingan dan konseling itu kita berusaha mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Nah, ini sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya, dengan profil pelajar Pancasila ya. Warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling di sini sebetulnya ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada 5 ditambah 6, ada 11 ya Bapak Ibu ya. Kita coba kita kupas satu-satu. Yang pertama, asas bimbingan dan konseling itu adalah asas kerahasiaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan asas bimbingan dan konseling dengan kerahasiaan ini. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu. Boleh, silakan Bu Dewi. Saya Bu. Asas kerahasiaan ini asas yang paling utama ya, makanya ditaruhnya juga asas yang paling pertama, karena kita sebagai guru BK itu memang harus menjaga betul-betul kerahasiaan dan bahkan data-data pribadi siswa pun, peserta didik pun, kita tidak boleh sembarangan memberitahukan kepada orang lain, itu kecuali atas seizin dari konseli yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi makanya paling utama ini adalah ya kerahasiaan. Jadi kita memang harus menjunjung tinggi asas kerahasiaan ini sebagai guru BK. Demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dewi. Ada yang ingin membantah atau menambahkan? Bapak Ibu? Sudah? Lanjut ya Bu, ya Bapak Ibu ya. Ya, yang dimaksud kerahasiaan di sini betul seperti kata Bu Dewi bahwa kita punya kewajiban sebagai konselor itu untuk menjaga data-data pribadi dan
problem-problem yang dimiliki oleh konselor gitu ya. Konseli, maaf, oleh konseli. Jadi kita tidak boleh membocorkan rahasia itu kepada siapapun gitu ya. Kecuali mungkin dalam rangka alih tangan kasus ya, kita memberikan data-data itu kepada orang yang memang betul-betul berhak gitu. Kemudian yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini artinya dalam kita menggali informasi dari konseli itu memberikan informasi itu secara sukarela. Tidak ada rasa terpaksa, tidak ada perasaan terbebani, tapi dia betul-betul sukarela memberikan semua informasi yang kita butuhkan. Kemudian keterbukaan. Untuk keterbukaan mungkin ada Bapak Ibu yang mau mencoba menjelaskan asas bimbingan dan konseling keterbukaan ini. Bu Retno, mungkin Bu Retno, silakan. Baik Bu, terima kasih. Keterbukaan ini mungkin maksudnya saling terbuka ya Bu antara konselingnya, dari siswanya terutama dari siswanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, maksudnya tidak ada yang disembunyikan gitu. Iya. Ya baik Bu Retno, mungkin sama ya maksud yang dimaksud oleh kita semua ya, bahwa keterbukaan itu adalah keterbukaan dalam memberikan informasi dari si konseling. Dan yang ketiga, yang keempat itu keaktifan. Kemudian yang selanjutnya adalah kemandirian. Nah, untuk keaktifan dan kemandirian mungkin Pak Rivial mau mencoba menjelaskan yang dimaksud dengan asas bimbingan dan konseling untuk keaktifan dan kemandirian ini. Diborong dua Bu ya. Oke, keaktifan ya artinya saat kita melakukan konseling, harapan kita adalah siswa diskusi lah dengan kita. Lebih baik daripada dia konseling pribadi, individu ataupun dalam kelompok. Terus kemandirian menurut saya artinya bahwa apapun proses yang kita udah jalankan, pelayanan yang kita berikan pada siswa, tujuannya adalah membuat siswa lebih mandiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, lebih mandiri untuk menciptakan problem solving-nya, tidak ketergantungan dengan kita. Tentunya seperti itu harapan kita, dan mereka bisa melewati fase-fase perkembangannya dengan baik dan lancar. Ya, baik, terima kasih Pak Rivial. Ada yang mau menambahkan atau membantah Bapak Ibu? Oke, baik, kita lanjut karena waktu ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Asas bimbingan dan konseling yang selanjutnya yaitu asas kekinian. Mohon maaf, ini ada peringatan apa? Yaitu asas pelayanan konselor atau guru bimbingan konseling yang berorientasi pada perubahan situasi. Jadi kita harus pemberian layanan kepada konseli itu harus menyesuaikan dengan keadaan zaman pada saat ini gitu ya. Menyesuaikan. Jadi jangan sampai konselingnya adalah kaum milenial tapi kita memberikan materi-materi atau memberikan layanan-layanan kolonial gitu ya, bahas istilahnya ya. Nah, kemudian selanjutnya kedinamisan, yaitu asas pelayanan konselor atau guru bimbingan konseling yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia, perubahan perilaku, serta teknik bimbingan konseling sejalan dengan perkembangan ilmu dan ilmu bimbingan konseling. Artinya kita sebagai konselor juga perlu untuk selalu upgrade pengetahuan, upgrade skill gitu ya Bapak Ibu. Mungkin dengan salah satu upaya kita adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini gitu ya, supaya kita dinamis, jadi kita tidak statis pengetahuannya hanya di situ-situ saja gitu, tidak berkembang. Baik, asas bimbingan dan konseling selanjutnya yaitu keterpaduan, yaitu asas pelayanan konselor yang terpadu antara tugas bimbingan dan konseling dengan antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan dan nilai luhur yang dijunjung tinggi gitu ya, dan dilestarikan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai nilai-nilai layanan yang kita tanamkan kepada konseli kita itu justru malah bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat misalkan, atau malah bertentangan dengan norma-norma agama. Artinya keterpaduan ini nilai-nilai yang kita tanamkan kepada konseli kita itu seiring sejalan dengan norma-norma masyarakat dan norma-norma agama. Begitu ya. Kemudian selanjutnya keharmonisan. Keharmonisan itu selaras dengan visi misi sekolah, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Ini hampir sama mungkin dengan keterpaduan ya. Cuman di sini ada penekanan pada sesuai dengan selaras dengan visi misi sekolah gitu ya.
Nah, selanjutnya yaitu keahlian. Pelayanan konselor, kaidah akademik dan etika profesional, di mana pelayanan bimbingan dan konseling hanya dapat diampu oleh tenaga ahli bimbingan dan konseling. Nah, kita di negara kita itu banyak, kita menemukan ya ketika kita sharing dengan guru-guru bimbingan dan konseling itu, ada guru-guru mata pelajaran yang diperbantukan untuk, menjadi konselor di sekolah gitu ya. Nah, padahal, salah satu asas dari bimbingan konseling itu adalah keahlian. Jadi mereka yang ditunjuk sebagai konselor itu adalah mereka yang memang ahli di bidang bimbingan dan konseling gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Ya, yang mengandung makna bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik atau konseling untuk mendapatkan tingkat perkembangan yang utuh dan optimal. Kalau saya menangkap Tuturi Handayani ini kan kita mendorong ya, memotivasi konseli untuk mereka bertumbuh perkembangan dan tumbuh dengan optimal. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin materi saya malam ini sampai di sini. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, silakan. Atau tadi barangkali ada penyampaian saya yang salah atau tidak tepat, mungkin Bapak Ibu mau memberi masukan atau apa, silakan. Saya Bu mau nanya, Ya. gimana ya baiknya ya? Boleh izin bertanya ya? Boleh silakan Ibu. Yang tadi Ibu sampaikan tentang asas yang tentang keahlian itu. Asas keahlian itu kan maksudnya di sini kita sebagai konselor itu kan memang orang yang betul-betul ahli gitu ya. Ahli memang profesinya memang bimbingan konseling gitu. Gimana menurut pandangan Ibu gitu? Karena kan memang sekarang realnya di lapangan di sekolah-sekolah itu apalagi di SMK seperti kita itu jarang sekali guru BK yang memang asli BK gitu. Tapi sedangkan kan secara asas diminta keahlian gitu yang memang betul-betul ahli gitu kan. Nah, itu gimana Ibu ya nanti ke depannya gitu kita mensikapinya. Kalau saya sih kan memang pribadi kita butuh SDM gitu ya. Jadi sepertinya sih memang untuk mendapatkan yang ahli atau profesinya memang BK itu sulit gitu. Menurut Bu Fia sendiri gimana pandangannya? Terima kasih. Ya, baik Ibu, Bu Dewi, terima kasih. Kalau yang ditanya sudut pandang saya pribadi gitu ya, karena memang selama ini kan bimbingan dan konseling itu lulusannya terbatas gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya kemudian akhirnya beberapa sekolah yang kekurangan guru BK itu menarik guru-guru mata pelajaran yang mungkin biasanya kan rata-rata yang ditarik itu guru PKN, kalau enggak guru PAI gitu ya, yang mungkin secara passion mirip-mirip dengan bimbingan konseling gitu, berkarakter gitu ya, ditarik untuk menjadi guru BK. Sebetulnya kalau menurut saya sih selama pemegang motornya atau koordinator BK-nya itu betul-betul asli orang BK, sebetulnya tidak bermasalah gitu ya Bapak Ibu. Yang penting untuk motornya itu, penggeraknya itu tetap orang-orang BK. Jadi hanya orang-orang yang diperbantukan ini mereka betul-betul hanya diperbantukan secara mungkin kalau misalkan dalam pembagian tugas, kita pengumpulan angket dan sebagainya gitu kan, kita memang butuh orang yang tidak sedikit gitu ya, mungkin mereka bisa terlibat langsung gitu. Tapi kalau untuk layanan-layanan penanganan yang khusus, terutama kayak semacam konseling individu itu kan tidak bisa semua orang melakukan gitu ya. Kalau mungkin bimbingan klasikal masih kita bisa wakilkan dengan mereka gitu. Tapi kalau untuk konseling individu itu kan butuh keahlian khusus untuk menggali informasi. Kemudian kan kalau kita orang BK kan paham betul bagaimana menjaga kerahasiaan gitu ya, bagaimana membimbing konseli supaya terbuka dengan kita. Nah, kita tidak yakin apakah guru-guru mapel ini pun paham dengan asas itu gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan akhirnya informasi yang sudah kita gali dari konseling itu melebar kemana-mana gitu kan, itu akhirnya melanggar asas-asas dari bimbingan dan konseling. Makanya kalau pandangan saya pribadi sebetulnya tidak ada masalah selama ada di situ koordinator bimbingan dan konselingnya memang orang BK asli gitu dan dia yang mengendalikan gitu. Kalau mungkin ada pandangan dari Bapak Ibu yang lain? Boleh berpendapat Bu. Ya, silakan Bapak. Ya memang
di dalam prinsip di bimbingan konseling kan situ ada memang harus keahlian ya, memang yang benar-benar memang harus ada ahli, tetapi terkadang di suatu sekolah kan banyak juga yang guru mapel yang diperbantukan jadi guru BK. Nah di sini memang satu istilahnya darurat lah, tapi darurat kok selamanya kan gitu. Nah, berarti kan di situ harus ya paling tidak harus mereka yang bukan dari jurusan BK atau psikologi, kalau guru mapel yang punya akta kan di situ ada mempunyai perkembangan peserta didik, selalu dapat mata kuliah itu paling tidak ya dapatlah tentang BK paling sedikit gitu. Cuman ya nanti bisa juga untuk menjadi ahli kan ada diklat-diklat tentang bimbingan dan konseling. Mungkin dari situ bisa juga agar lebih ya paling tidak sih menyamai yang ahlinya, tapi paling tidak punyalah setengah atau 75% keahlian di dalam bimbingan konseling. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Curhat Pak, boleh curhat nih. Iya, ditambahkan Iya, silakan Pak kayak Arifin. Pak Mulut tuh Lucu. sekarang udah ahli nih sekarang nih. Oh, Pak Mulut dari mapel Ahlinya ya ahli, tadinya ya, Pak Pak Mulut ya. Ahlinya ahli nih Pak. Ya gimana, Bu? Ahli Core of sekarang the loh, core. mantap loh sekarang. Itulah semenjak dengan Pak Rivial di sini tuh. Subhanallah. Iya. Baik Bapak Ibu, sepertinya pembahasan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Silakan Pak Maulud untuk menutup kegiatan kita. Baik, terima kasih Bu. Kita tidak terasa karena materi ini sangatlah penting sekali dan yang membawakan atau yang memaparkan sangat luar biasa, jadi tidak terasa sudah 2 jam Terima ya. kasih. Jadi tidak terasa sudah lama tapi rasanya sedikit gitu. Sebelum Gak kerasa mengakhiri, ya 2 jam ya Pak Mulut ya. tidak terasa 2 jam. Jadi karena sangat menarik sekali dan yang memaparkan luar biasa gitu kan Bapak Ibu. Jadi Tepuk untuk tangan buat Bu mengakhiri, Fia. Betul, pertanyaan. kita beri aplaus buat Bu Fia. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Pia. Ya, Sebelum mengakhiri Terima kegiatan kasih, ini, Bu marilah Fia. ya, berdoa dulu. sebelum mengakhiri, berdoa dulu kita ya, biar nanti setelah sesi ini kita selamat sampai di rumah. Amin. Amin. Ya, Udah sebelum di mengakhiri rumah kegiatan, ya, Pak. sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Bu Fia. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas Amin. segala perhatian. Mohon Amin. maaf atas Amin. segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.